Oke teman-teman semuanya, bagi Anda yang sudah hadir ya pada sesi Zoom Pak Senin ya, setiap Senin ini, silakan teman-teman bisa bantu juga share ya, bisa bantu juga share link YouTube Best Corporation. Jadi siapa yang mau bantu share link YouTube live-nya Best Corporation acara pada pagi hari ini, silakan bisa dibantu di-share kepada teman-teman yang ada di grup ini juga. Nah silakan, terima kasih Wonogiri ya, siapa itu ya, Wonogiri Ekosinergi yang udah meng-share linknya. Kemudian bisa juga di-share kepada mitra-mitra atau grup-grup Anda yang lainnya, supaya mereka bisa mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini, mereka bisa mengikuti product knowledge pada pagi hari ini. Karena yang boleh masuk ke forum Zoom-nya hanya para peraih motor, peraih mokes, big mokes, dan peraih luxury saja ya teman-teman. Sedangkan yang belum peraih jangan masuk ke link Zoom-nya, tapi mereka langsung saja melihat di live YouTube Best Corporation. Pagi hari ini kita mau belajar dua produk knowledge. Yang pertama adalah produk pertanian, yaitu Eco Farming Premium. Nanti di sesi 2 ada produk LVN Skincare. Selanjutnya saya langsung persilakan saja kepada Pak Roni ya, untuk bisa memberikan pemaparan singkat terkait Eco Farming Premium dan juga mungkin kait tentang wawasan seputar pertanian mungkin. Pak Roni, paling kita biar lebih singkat sesinya, mungkin kita bikin sesi apa ya, tanya jawab singkat dengan saya Pak Roni ya. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Nurholis. Saya mewakili rekan-rekan dari tim konsultan Eco Farming Premium ingin menyampaikan bahwa ini salah satu produk terbaru dari PT BES, yaitu Eco Farming Premium, yaitu satu produk pupuk organik yang memang cukup sangat dibutuhkan oleh para petani, baik untuk tanaman keras maupun tanaman hortikultura, dan sudah diuji coba lumayan cukup lama, hampir 2 tahun kami uji coba produk ini, dan hasilnya sangat memuaskan. Satu kelebihan Eco Farming Premium yaitu dalam pemupukan mudah, cukup dicairkan dengan air 1 liter, ditunggu 15 menit jadi 1 biang, dan bisa digunakan untuk penyemprotan atau pengocoran pada tanaman-tanaman yang kita miliki. Yang kedua, fermentasi juga tidak perlu terlalu lama, jadi seandainya akan digunakan lama, itu kita bisa fermentasikan dengan cara menambahkan gula merah, kira-kira 1 jempol kaki. Itu tujuannya untuk menghidupi mikroba yang terdapat dalam Eco Farming Premium. Yang ketiga juga Eco Farming Premium itu mempunyai reaksi yang cukup cepat untuk tanaman, sehingga pada saat setelah diaplikasikan kurang lebih di periode 1 minggu sudah kelihatan hasilnya, tanaman menjadi lebih hijau, biasanya dibarengi juga dengan tumbuhnya tunas-tunas baru. Kalau diaplikasikan pada tanaman-tanaman yang sudah lama tidak berbuah, biasanya dalam waktu 2 minggu sudah mulai muncul calon-calon bunga yang akan menjadi buah, dan itu biasanya sangat serentak sekali. Selain itu, Eco Farming Premium juga sangat aman buat manusia maupun ternak, jadi tidak ada istilah kelebihan dosis ya, yang terjadi bila kita menggunakan dosis berlebih ya kita menjadi boros, seperti itu saja. Jadi sangat aman, jadi dalam penyemprotan, dalam aplikasi tidak membahayakan para penggunanya. Selain itu juga Eco Farming Premium juga tidak disukai hama, terutama yang sudah kita lakukan pada tanaman padi, itu pada saat disemprot Eco Farming Premium, tikus tidak berani mendekat, wereng juga kurang suka. Jadi selain itu dalam penggunaan jangka panjang, pupuk Eco Farming Premium bisa menyehatkan tanah sehingga dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia. Selain itu, manfaat pupuk Eco Farming yang lain yaitu bisa meringankan biaya produksi karena sangat ringan, sangat mudah. Terus tanaman menjadi lebih imun terhadap hama dan penyakit. Juga dapat memperbaiki struktur fisika dan kimia tanah maupun biologi tanah. Selain itu juga Eco Farming Premium juga dalam mencegah hama juga sangat efektif karena bisa digunakan juga sebagai biopestisida.
Jadi pada saat kita menggunakan eco farming premium atau ada serangan hama, kita bisa gunakan eco farming sebagai penyemprot hama, tapi kita tambahkan produk sabun cair untuk perekatnya. Begitu Pak Nurholis, gambaran singkat tentang eco farming premium, monggo. Oke, Pak Roni. Jadi eco farming premium ini bisa nggak Pak kalau misalnya digunakan untuk ternak? Untuk hewan ternak, atau ikan? Insya Allah saat ini yang sudah rekan-rekan uji coba selama hampir 2 bulan ini ya ada yang digunakan untuk persiapan kolam ikan. Jadi untuk menambah mikroorganisme di dalam kolam, juga bisa untuk mencegah bau. Jadi bisa disemprotkan ke area kandang misalnya, itu akan bau-bau dari kandang juga akan hilang. Untuk produk peternakan, ini berarti buat ternak atau buat ikan Pak? Atau dua-duanya? Dua-duanya Pak. Jadi ternak juga bisa kita semprot, bisa di kandang kita semprot di misalnya kandang ayam yang menimbulkan bau dari kotoran, kita semprot kotorannya, itu akan baunya berkurang, tapi satu sisi kelebihannya juga itu akan ikut memproses si pupuk kandang itu menjadi lebih cepat bisa digunakan karena jadi kalau buat itu buat ini ya kandangnya, bukan ya, buat betul ya. Ya, kalau untuk ternaknya kita belum rekomendasikan. Kebetulan rekan-rekan dari tim eco farming premium juga sedang menyiapkan produk untuk ternaknya, sedang masih proses. Oke, jadi teman-teman, kesimpulannya eco farming premium ini tidak bisa digunakan untuk ternak ya teman-teman ya. Jadi itu catatan penting ya, karena mungkin di dalam kandungannya juga memang tidak ada rekomendasi yang untuk digunakan untuk ternak. Tapi bisa dimanfaatkan untuk disemprotkan ke kandang. Ke kandang itu tujuannya tadi untuk biar nggak bau, kemudian sama bisa untuk mempercepat proses kotoran hewan itu bisa menjadi pupuk kandang gitu ya Pak? Betul, betul. Ini masih ada yang tanya seputar dosis ya, tadi baru dijelaskan ya. Mungkin bisa diulang lagi Pak Roni tentang dosis dari pupuk ini. Baik, untuk dosis kita cukup sedikit ya, artinya kita bisa ukur pakai ukuran tubenya eco farming premium untuk 1 tangki. Penggunaan untuk yang paling sedikit gunakan 2 cc per liter, itu untuk tanaman-tanaman seperti hortikultura yang baru disemai, baru ditanam itu bisa, tapi untuk yang tanaman yang sudah dewasa bisa digunakan sekitar 4 cc per liter, jadi masih cukup hemat karena dalam 1 botol 200.000 mili itu bisa kurang lebih menjadi 250 liter air untuk siap digunakan. Ntar saya simpulkan ya. Jadi 1 tub untuk 1 liter biang ya. Ya. Bisa untuk 250 liter ya? Iya, untuk dosis 4 cc per liter. Tadi yang 2 sampai 4 cc buat berapa Pak? Yang 2 cc biasanya kita gunakan untuk tanaman-tanaman yang baru disemai, baru tanam, artinya belum siap panen, itu pun hasilnya sudah sangat bagus. Jadi kalau yang 4 cc itu untuk tanaman-tanaman yang sudah dewasa. Ya. Tapi seandainya kita menggunakan 4 cc untuk tanaman baru ditanam juga tidak masalah karena tidak meracuni tanaman, tetap efektif. Ya, kalau untuk pengolahan lahan sebaiknya memang harus lebih banyak karena tujuannya kan kita memasukkan mikroba ke dalam tanah sehingga mungkin 5 cc kali ya biar gampang hitungnya. Betul ya, bisa, nggak masalah. 2 sampai 5 cc kali biar gampang hitungannya kan, biar genap. Betul. Kalau dibagi 250. Nah, ini begini teman-teman ya, saya simpulkan di situ ya. Dosis itu jadi gini teman-teman, 1 tub eco farming ini itu dibiangkan dulu menjadi 1 liter biang. Kan gitu ya?
Iya, betul. Kemudian 1 liter biang itu kalau full bisa untuk 250 liter. Kita nggak bicara tangki ya. Kita bicara liter, tangki mah terserah mau pakai tangki yang mana. Nah, tapi kalau misalnya kita butuh nyiram tanamannya itu berapa liter gitu tadi pertanyaannya. Kalau kita nyiram tanamannya itu hanya seliter aja tanamannya gitu kan, berarti hanya butuh 2 cc sampai 5 cc Iya. per liternya. Itu butuh 2 sampai 5 cc per 1 liter air penyiraman. Jadi kalau ada nyiram air itu untuk 1 hektar kira-kira berapa liter ya kalau 1 hektar ya? Kalau 1 hektar itu dua ya 250 liter itu Pak 1 hektar ya mungkin ya. Iya. Kalau disemprotkan kan sudah cukup bagus dan berlebih sudah. Oke, itu mungkin kesimpulannya ya teman-teman ya. Jadi kesimpulan biar nanti langsung bisa diambil kesimpulan nih. Sebentar, saya akan close ini dulu. Sebentar ya. Ini mohon maaf teman-teman untuk Zoom kita ini terbatas kayaknya. Tapi udah mulai bertambah nih. Udah bertambah lagi. Tadi sempat kayaknya lupa diperpanjang atau gimana. Ya. Tapi sekarang udah nambah lagi nih. Teman-teman sebentar ya, saya sambil koordinasi. Bentar, ini tadi Zoom-nya kenapa terbatas? Saya juga bingung, padahal sudah dibayar. Tapi sekarang udah bertambah nih ya. Tuh, Sudah jadi 126. bertambah ya. Tadi sepertinya ada sesuatu teknis yang mungkin belum dikerjakan. Padahal udah diperpanjang. Oke, teman-teman, kayaknya sudah berhasil ya. Ini udah bertambah jadi 133 dan terus meningkat. Biasanya Pak, ini peserta itu sampai 700. 800 ya. Kalau 700, 800, kalau untuk Zoom hari Senin. Ini pertanyaan lagi ya. Oke. Simple ya, cukup ya. Kesimpulan tentang dosis simple ya, teman-teman. Udah saya simpulkan tadi. Kesimpulannya ya. Kesimpulan dosisnya udah. Ini saya juga ambil catatannya, bisa ada yang tanya lagi nanti ya kan. Nanti kita tanya lagi tentang dosisnya. Jadi kalau ada yang tanya seputar dosis lagi, nanti kita bisa langsung bantu jawab pada dosis eco farming. Ini ada pertanyaan juga ya, yang tanya tentang cara mengatasi dari Pak Nurholis namanya. Kok sama dengan saya namanya? Cara mengatasi asaman. Maksudnya asam-asaman itu tanah yang asam gitu Pak? Atau gimana? Cara mengatasi asam-asaman. Ini gimana sih maksudnya Pak Roni? Kalau memang untuk mengatasi tanah yang asam, alhamdulillah ini memang produk bagus ya. Kita pada saat semprotkan eco farming premium di olahan lahan itu bisa menaikkan pH. Jadi pH yang 5,5 bisa naik sampai 6, kadang-kadang ada yang sampai 6,5 seperti itu. Jadi lumayan bagus nih, produk sangat bagus sekali. Jadi jangan ragu-ragu rekan-rekan semua untuk menggunakan produk ini, karena pada tanah-tanah yang asam ini dengan dimasukkannya eco farming premium keasaman tanah bisa berkurang. Nah, sangat bagus ya teman-teman ya. Jadi bisa dimanfaatkan ya supaya tanahnya menjadi lebih normal ya. Lebih normal. Normal. Jadi normalnya berapa Pak? Normal pH tanah untuk tanaman ya ideal di 7, tapi biasanya kalau di pertanian 7 sudah sangat bagus sekali. Jadi 6 sampai 7 sudah sangat bagus untuk secara umum. Secara umum ya 6 sampai 7. Bahkan ada yang 5,5 pun di tempat tertentu itu sudah menghasilkan cukup baik. Tapi dengan eco farming premium ini insya Allah pH tanah pasti rata-rata di atas 6. Meningkatkan dengan eco farming premium itu kira-kira butuh waktu berapa lama Pak? Atau mungkin butuh berapa ukuran berapa banyak ya untuk meningkatkan pH? Misalnya pH-nya nih misalnya baru 4 gitu ya. pH tanahnya baru 4. Kan kurang bagus tuh buat tanaman misalnya. Yeah. Dia pengen tingkatin biar jadi 5 atau bisa 6 atau bahkan bisa 7 gitu. Gimana Pak? Biasanya kalau pH-nya terlalu rendah, kita bisa dilakukan juga dengan penambahan dolomit ya, karena itu sudah hukumnya seperti itu. Jadi dolomit kita masukkan, tapi
penggunaan dolomit juga akan sangat berkurang dengan ditambahkannya eco farming premium, karena pada saat eco farming premium dimasukkan ke dalam tanah, mikrobanya aktif, dia akan bekerja dengan cepat sehingga mengkondisikan tanah itu menjadi siap untuk ditanami. Oke. Jadi tetap masih kita harus pakai kapur dolomit, Pak ya? Tetap pakai kapur dolomit kan untuk tanah-tanah yang sangat asam. Itu tanah yang sangat asam ya. Kalau kapur dolomit sendiri, Pak, berapa ukuran untuk secara umum ya? Berapa ukuran untuk secara kita umum untuk menaikkan pH 1 angka itu dibutuhkan sekitar 1 ton. Jadi 1 ton kapur dolomit itu Ya, untuk meningkatkan pH 1 angka. Bisa 4 menjadi 5 itu dibutuhkan 1 ton. 1 poin gitu ya? Ya, 1 poin, betul. Dan itu maksudnya 1 ton itu untuk 1 hektar? 1 hektar. Untuk 1 hektar ya. Nah, jadi saya juga buatkan catatan nih buat teman-teman biar nanti ada pertanyaan lagi saya bisa jawab lagi nih. 1 ton kapur dolomit untuk 1 hektar bisa untuk menaikkan 1 poin ya, 1 poin pH ya. 1 poin pH. Itu secara umum. Nah, kalau misalnya ditambah dengan eco farming premium ini mungkin jauh lebih cepat gitu ya. Nah, butuh waktu berapa lama sih Pak? Maksudnya gini, proses kita kapur dolomit itu kan pertama ditabur gitu ya, ditabur, kemudian sampai dia meresap, terus kemudian sampai pH-nya pH-nya itu meningkat, itu rata-rata butuh waktu berapa lama? Tidak terlalu lama, jadi bisa, itu juga tergantung kondisi tanahnya ya, kondisi tanahnya remah atau lempung. Kalau yang lebih remah sih biasanya tidak sampai seminggu pH sudah naik, karena begitu dimasukkan dia bereaksi dengan tanah, air cukup, itu pH akan naik. Bahkan rekan-rekan yang kesulitan mencari dolomit, biasanya mereka mengatasinya justru malah dengan menyemprotkan larutan dolomit, disemprotkan di sekitar tanaman. Jadi paling tidak lokasi sekitar tanaman tersebut pH-nya lebih netral dibandingkan di sekitarnya. Itu cukup efektif juga. Jadi kapur dicairkan, dimasukkan ke dalam tangki semprot, disaring tentunya, itu disemprotkan di cepat gitu ya? Iya, lebih cepat, lebih cepat. Lebih cepat karena udah bentuknya udah cair. Cair, betul. Dan memang ada juga ya Pak ya yang dijual dolomit cair ya? Ada, tapi nggak terlalu baik karena teman-teman lebih banyak senang menggunakan dolomit yang bubuk karena itu lebih awet di tanah dan proses penyuburan tanahnya juga lebih tahan lama. Nah, jika eco farming ini tidak habis digunakan Pak, karena kan apakah kita harus biarkan semuanya 1 tub itu, Ya, jadi 1 liter, terus kita simpan sisanya, atau mungkin dia jatuhnya harus difermentasi kan ya, kalau disimpan, atau lebih bagus kita mengambil saja secukupnya. Sebaiknya kita dicairkan semua dalam 1 tubuh itu, 1 bahan ini. Jadi kita cairkan 1 liter. Selanjutnya untuk disimpan kita tambahkan gula merah, bisa juga molase, bisa juga air tebu. Air tebu juga sangat bagus untuk proses fermentasi karena dia murni gula. Jadi itu hasilnya sangat maksimal. Kalau ada molase ya molase juga itu juga mudah didapatkan di toko-toko pertanian, biasanya dijual dalam bentuk literan. Itu bisa disimpan dan bisa bertahan cukup lama. Banyak juga rekan-rekan menanyakan bisa tahan berapa lama ya? Bisa selama itu kandungan gulanya cukup untuk makan mikroba yang dalam eco farming premium yang sudah dicairkan itu, kita bisa bertahan cukup lama, bisa lebih dari 1 tahun. Tapi kan tidak mungkin kita nyimpan itu produk itu sampai 1 tahun, kalau berarti tidak digunakan gitu. Jadi seperti itu perlakuannya. Yang penting tidak terkena sinar matahari langsung. Itu harus disimpan di tempat sejuk untuk berkembangnya mikroba. Jangan lupa juga nanti pada saat sudah dicairkan, diberi lubang ditutup untuk tutup botolnya supaya tidak terjadi
banyak gas yang akan menyebabkan meledak. Jadi bisa juga ditambahkan selang kecil, dimasukkan ke dalam botol air yang diisi air sehingga udara keluar tanpa harus masuk lagi ada mikroorganisme lain yang akan mengganggu proses fermentasinya si eco farming premium tersebut. Dan itu harus kondisi tertutup, dijaga, kemudian suhu normal gitu ya. Betul, normal. Kemudian perlu nggak Pak harus di tempat gelap gitu atau tempat terang, nggak apa-apa? Tidak masalah, yang penting tidak terkena sinar matahari langsung. Oh, yang penting tidak terkena sinar matahari langsung ya. Nah, ini teman-teman cara merawat biang ya. Ya. Biang nih eco farming. Kemudian bentar, kita baca aja lagi. Oh, tadi ada yang bertanya Pak, asam-asaman itu bukan untuk mengatasi tanah asam. Ada pertanyaan nih tadi, maksudnya mengatasi gulma, tapi dia istilahnya asam-asaman. Ya, Pak, bagaimana cara mengatasi gulma? Gulma itu bisa berarti rumput, bisa berarti apa banyak ya Pak ya? Bisa rumput, bisa tanaman-tanaman yang tidak dibutuhkan yang mengganggu di pertanian itu ya. Dan bentuknya kan beda-beda, ada yang batangnya mungkin besar-besar, bisa jadi ada yang rumput tipis-tipis gitu Pak. Nah itu secara normal nih, kalau kita secara standarnya ya kita sebelum mengatasi hal itu nih, kan ada orang kadang-kadang kan dijelaskan bisa dengan produk ini, dia tidak tahu produk itu tuh untuk yang jenisnya apa gitu. Misalnya kan rumput itu juga beda-beda, ada yang kecil-kecil tipis, ada yang gede-gede itu tinggi kayak alang-alang atau apa gitu kan. Nah itu gimana Pak menanganinya? Ada nggak pakai obat tertentu atau memang tetap saja kalau memang besar harus pakai manual lah ya gitu kan? Ya, betul. Jadi yang manual, tapi untuk rumput-rumputan yang kecil kita mungkin tidak menggunakan eco farming premium ya, tapi kita ada satu resep teman-teman dari penggerak organik biasanya menggunakan garam kerosok Pak. Garam kerosok 1 kilo ditambahkan ragi tape kira-kira misalnya untuk 1 liter itu 10 butir, ditambahkan perkatnya pakai sunlight cair, sabun atau mama lemon atau jenis-jenis sabun pencuci piring itu, karena itu juga berfungsi untuk merombak lilin-lilin yang terdapat dalam daun-daun rumput itu sehingga terbakar oleh si garam itu. Jadi selain itu garam kerosok juga banyak mengandung mineral, jadi bukan garam dapur ya, garam kerosok itu mineral yang juga bermanfaat buat tanaman, sehingga pada saat semprotkan sekitar 5 hari sudah nampak hasilnya, dan itu juga murah. Garam kerosok 1 kilo udah sekitar paling berapa 5.000 kalau tidak salah. Oh, berarti itu tuh nanganin berapa banyak Pak? Misalnya garam kerosok 1 kilo atau berapa kilo itu untuk berapa banyak rata-rata nih contoh garam kerosok ya, garam yang masih kasar itu kan Pak ya? Masih garam kasar, betul. Dan jadi itu aman ya buat tanaman, itu buat tanah bagus? Aman. Jadi garam kerosok itu kebetulan kan memang asalnya juga dari alam, jadi banyak mengandung mineral. Jadi di situ banyak unsur hara mikro sebetulnya di garam itu. Jadi pada saat kena tanaman pokok tidak akan berpengaruh. Bahkan ada beberapa rekan kami yang di luar Jawa yang kesulitan untuk mendapatkan pupuk, tanamannya ada yang mereka pupuk dengan garam kerosok itu. Jadi tetap aman. Jadi artinya untuk di saat digunakan sebagai herbisida, kita tidak perlu menggunakan produk herbisida dari perusahaan besar, karena sebetulnya herbisida itu dibuat dari hormon tanaman, hormon pertumbuhan yang dosisnya ditinggikan, jadi sehingga membunuh gulma. Tapi pada saat kembali pada kondisi normal, dia akan menyuburkan gulma yang efek lanjutannya orang harus membeli produk itu kembali untuk membunuh itu. Jadi ini kami dari para penggerak organik bahwa dengan garam kerosok ditambahkan sabun pencuci piring itu efektif untuk menghilangkan gulma. Sabun pencuci piring tambah ragi. Kemudian ragi, kemudian sabun. Nah, mungkin bisa jelaskan untuk pemahaman Pak. Garam kerosok tadi mengandung mineral. Ragi ini apa Pak? Pembunuhnya atau gimana? Ragi itu kan mengandung bakteri juga, mengandung
Jadi dia akan memproses pembusukannya si gulma itu. Pada saat diaplikasiin yang bisa membusukkan ya. Iya, betul. Ya, satu sisi pada sudah busuk otomatis dia akan menjadi pupuk, apalagi dengan setelah itu kita menyemprotkan herbisida organik tersebut, lalu kita nyemprot eco farming premium, otomatis akan terjadi proses biologi di dalam tanah yang akan membantu tanah menjadi tambah subur dengan terurainya bahan-bahan dari gulma tersebut. Nah, ini saya masih penasaran dengan penanganan gulma nih Pak, karena banyak juga memang yang belum tahu ya. Mungkin kalau farming udah tahu teknisnya mereka, dibikin biang terus disiram gitu ya, disemprot gitu ya. Tapi ini menarik tentang penanganan gulma yang sebagai pengganti herbisida. Pertama tadi garam krosok mengandung mineral, kemudian ragi tadi mengandung bakteri yang bisa membusukkan dan juga untuk membantu biar malah bisa berguna untuk jadi pupuk ke depan gitu mungkin. Betul. Yang membunuh yang mana Pak? Yang membunuh rumput yang mana? Yang membunuh rumput itu justru dari garamnya, karena garam itu kan kita akhirnya seolah-olah memberikan dosis yang cukup tinggi untuk si rumput. Jadi nanti penggunaannya misalnya 1 tangki dalam kita punya 1 liter larutan yang kita buat itu 1 tangki kita masukkan kurang lebih 1 gelas aqua. Itu untuk gelas tangki yang ukuran 16 itu disemprotkan, itu efeknya yang terjadi dia membakar si 1 tangki 1 gelas 1 gelas aqua iya. Botol aqua gelas ya. Aqua gelas yang kecil itu buat tangki gitu. Garam krosok. Betul, ya. Cukup ya 1 gelas aja ya. 1 gelas untuk 1 tangki ya. Iya. Itu nanti setelah kita aplikasi itu sekitar 3 hari sudah kelihatan kok. Tanaman mulai layu, mulai kering, daunnya mulai putih-putih. Tangki yang berapa? 17 liter? Iya, 17 liter. Ya. Jadi cukup, jadi 1 tangki terserah lah ya, mungkin 20 liter, mau 17 liter atau berapa liter, itu dia cukup 1 gelas garam krosok. Jadi bisa dikira-kira sendiri ya, kalau dia butuh berapa banyak gitu ya Pak? Iya, betul. Kemudian raginya Pak, kalau dari 1 gelas itu raginya berapa? Itu untuk 1 liter ya. Kalau 1 kilo diberikan 1 liter air, itu raginya kurang lebih 10 butir. Sebetulnya tidak ada batasan ya Pak Nurholis. Jadi artinya pada saat dikasihkan lebih itu akan lebih pekat, lebih bagus. Itu minimal 10 itu minimal yang kita pernah coba, sehingga dengan dosis seperti itu tuh kita sudah bisa mengendalikan gulma yang ada di lahan kita. Jadi dibikin lebih pekat ya nggak masalah sebetulnya. Saya tulis dulu ya, 10 butir atau lebih. Nah, terus sabun. Nah, ini dicampur ya Pak? Dicampur sampai tercampur rata, itu nanti kita simpan. Sekarang lagi sabun. Iya, betul. Sabunnya berapa banyak? Sabunnya kurang lebih misalnya pakai sunlight cair, pakai sasetan yang paling kecil itu. Oh, sunlight 250 apa? Saset ya? Iya, 1 saset yang ukuran bukan kecil sekali, yang tanggung lah. Berapa itu ya? Ukuran berapa ya? Ya nanti dicari lah ya. Intinya itu masih dikira-kira ya Pak sebenarnya. Betul. Jadi kita belum mengimpulsi atau membuat bahwa dosisnya sekian kayak kita melakukan riset di lapangan. Pada saat dicoba, oh kok pakai segini kurang, kita tambahkan. Nah, akhirnya pada saat ketemu yang dosis yang saya sampaikan tadi itu udah relatif sudah bisa mengendalikan gulma. Oke teman-teman, oke Pak, kalau sekarang kita kembali ke eco farming ya. Ini terakhir Pak, penutup ya. Kita review penutupnya. Eco farming ini, yang premium ini, tadi dosisnya kan 2-5 cc per liter, ya kan? 2-5 cc per liter, 1 tub itu, 1 tub bisa untuk 1 biang, kemudian bisa untuk 250 liter air. Jadi tergantung kebutuhannya nyiramnya berapa, gitu kan? Nah terus, sekarang kalau bicara untuk tanaman Pak, rata-rata rumus menyiram tanaman itu rumusnya gimana Pak? Rumus penyiraman untuk misalnya padi atau mungkin tanaman umbi-umbian atau mungkin sayuran, itu rumusnya mirip-mirip nggak kira-kira? Mirip-mirip. Jadi pada saat sudah dicairkan, kita masukkan ke dalam tangki,
semprotkan, tapi kita pada saat proses penyemprotannya jangan terburu-buru. Artinya kadang-kadang kan ada yang nyemprot, wah yang penting cepat gerakannya. Nggak sampai meresap airnya ya. Betul. Maksudnya, jadi biarkan aja, dia nempel di daun, kita pelan-pelan masuk, akhirnya seluruh tanaman bisa tersemprot. Kalau berarti normal lagi nih Pak, normalnya sebenarnya nih menurut Bapak kalau dengan penyiraman yang benar 1 hektar atau berapa ratus meter itu berapa tangki normalnya coba? Kan bisa sampai 20 tangkian. 1 hektar itu kalau yang bagus 20 tangki ya? Iya. Gitu. Itu penyiraman yang apa ya, yang bagus ya? Iya, yang bagus. Ya kalau dia nyiramnya tipis-tipis mungkin 10 tangki juga cukup ya? Cukup, ya cukup. Tapi kan nanti mikroba yang kita masukkan ke dalam tanah juga jadi sangat sedikit. Artinya proses dia bekerja di dalam tanah juga, artinya pasukan kita kurang. Ya, kemudian untuk misalnya 1 lahan 1 hektar untuk padi nih Pak, sampai panen. Ya. Padi sampai panen misalnya, padi atau jenis lainnya apa Pak? Yang sama dengan padi apa? Padi terus jagung. Ya, itu sama, hampir-hampir sama ya? Hampir sama ya. Jadi jagung. Kita pakai dosisnya gimana Pak? Dosis awal untuk pengolahan tanah kita gunakan 6 tube. 6 tube. 1 hektar itu. Selanjutnya yang sisa 4 itu untuk proses perawatan sampai siap panen. Jadi untuk aplikasiannya yang 6 tube itu bisa disemprotkan ke dalam sawah ya, ke dalam sawah, terus bolak-balik. Tapi kadang-kadang kan keluhannya petani, waduh Pak 1 hektar nyemprotin 20 tangki, kalau sendiri ya lumayan lelah. Ada cara lain yang lebih praktis sebetulnya. Kita bisa keringkan sawah sampai sekering mungkin, artinya sudah tidak ada air, lalu tutup di saluran pembuangan. Ya, eco farming yang 6 tube itu yang sudah dibiangkan, itu dikocorkan pada saat air masuk. Ya. Oke, kemudian kalau tanahnya udah ya 6 tube intinya ya, ya terserah mau dialirin ke lewat air, mau disemprotin secara manual itu teknis. Kemudian setelah itu hari keberapa lagi nyiram berapa tube Pak? Hari berikutnya kita bisa lihat sesuai tabel yang ada di dalam kemasan. Jadi biasanya setelah proses yang 6 tube itu kita lakukan per 2 minggu untuk padi. 2 minggu. Kalau hitungan ngitungnya dari mana? Dari awal setelah tanam. Setelah tanam ya? Ya, setelah tanam. Ya, kalau padi kan mungkin dari persemaian dipindahkan ke lahan besar ya? Betul. Nah, setelah di situ kita hitung berarti 15 hari ya? 15 hari. Nah, untuk padi juga pada saat sebelum kita tebar, padinya bisa kita rendam dulu dengan eco farming premium, itu akan lebih mempercepat proses tumbuhnya akar. Ya. Sebentar, ini hari ke-15 1 tube, terus hari ke berapa lagi Pak? Nanti ini ada dalam tabel, hari ke-28, nanti diaplikasi lagi di hari 42, dan terakhir di hari ke-56. Setelah itu kita tinggal tunggu, diawasi perkembangan hama penyakitnya, ya insya Allah rata-rata yang sudah diaplikasikan teman-teman, itu hasilnya sangat-sangat memuaskan, bahkan ini mungkin ada beberapa yang sudah sudah proses pengisian bulir-bulir padi yang cukup lumayan, nanti bisa kita minta testimoninya dari rekan-rekan yang sudah mengaplikasikannya di lapangan. Kalau untuk produk-produk hortikultura relatif lebih cepat karena dia produk hortikultura rata-rata ada yang cuma 2 bulan, 3 bulan. Satu sisi untuk produk hortikultura kita akan mendapatkan satu keuntungan tersendiri karena panen bisa lebih cepat, kurang lebih 1 minggu. Karena kalau ditunggu sampai besar sekali, juga tanaman itu di pasaran biasanya kurang laku karena terlalu besar, tidak menarik. Seperti itu. Jadi pada saat kita bisa nanam sawi, yang biasa panennya 4 minggu, 3 minggu sudah bisa dipanen. Seperti itu Pak Nurholis. Oke. Coba ini mungkin terakhir saya baca dulu, ada pertanyaan yang lain ya. Kalau secara teknis Pak Ulistova, nanti teknisnya kayaknya harus dibicarakan tersendiri ya Pak Ulistova ini. Kalau sawahnya airnya melimpah ya, kalau melimpah intinya dibikin nggak melimpah dulu Pak. Karena kalau namanya sawah itu kan nggak boleh banjir ya Pak Roni ya. Betul. Kalau namanya sawah banjir ya, yang nyawa harus mikir gitu.
Kalau sawahnya banjir, yang nyawa mikir secara teknis gimana caranya nggak dibanjirin tuh airnya. Kan kalau nggak salah sawah itu kan butuhnya macak-macak ya Pak airnya ya. Macak-macak, betul. Oke, ini teman-teman saya waktu kita sudah cukup. Saya akan simpulkan tadi beberapa poin yang sudah saya simpan dari catatan obrolan saya bersama Pak Roni. Ya, saya akan sampaikan ke dalam chatting buat Anda. Mungkin masih baru ada yang baru hadir ya. Ini saya bacakan teman-teman ya yang baru kita obrolkan tadi bahwa Eco Farming Premium ini pertama kita bikin biang ya, satu tup bikin biang instan saja 15 menit cukup ya secara langsung. Kemudian satu tup itu buat 1 liter biang itu kalau dihabiskan itu bisa untuk 250 liter air atau mungkin sekitar berapa tangki ya kalau ya tergantung tangkinya gitu ya, tergantung tangki. Mungkin bisa juga 200 liter sampai 250 liter gitu ya, maksimal ya. Itu satu tup gitu ya. Kemudian rumus penyiraman itu 1 hektar butuh sekitar 20 tangki yang bagus. Itu kalau penyiramannya artinya padat gitu ya. Tapi bisa juga 20 tangki atau mungkin kalau dihitung berdasarkan liter berapa Pak? Kalau yang bagus 1 hektar itu berapa liter air gitu sebenarnya nyiram? Untuk nyiram pupuk dasar atau Untuk penyiraman pupuk ya, pupuk ke tanaman atau ke tanah pasti beda ya Pak ya? beda ya beda. Kalau ke tanah berapa Pak? Kalau ke tanah ya kita yang awal ya Tanah tadi kan 6 tup ya. 6 tup itu betul untuk padi ya. Kalau karena setiap tanaman juga akan beda perlakuan. Lahan kosong kan itu Pak? Betul, lahan kosong. Kalau ke lahan kosong berarti kira-kira untuk sampai basah itu berapa liter kita butuh ini Pak ya? Itu kalau untuk lahan itu bisa ya sebetulnya dengan 200 liter udah cukup. Yang penting kan si eco farming ini sudah masuk ke dalam tanah dalam kondisi tanah juga pasti dalam kondisi lembab. Jadi 200 liter cukup kan Pak? 200 sudah cukup. Karena efek yang terjadi setelah kita masukkan eco farming premium itu kelembaban tanah bisa bertahan cukup lama. Itu yang sudah saya lakukan. Kalau tadi Pak nyiram kalau yang udah ada tanamannya normalnya berarti berapa liter Pak 1 hektar? 1 hektar Pak, ya itu nggak terlalu banyak sih. Udah ada daunnya gitu kan, mungkin udah ada padinya nih. Kalau 1 hektar nyiram itu apakah harus 20 tangki atau 10 tangki mungkin cukup? Cukup. Bisa 10 tangki, artinya yang penting kan eco farming yang kita miliki itu teraplikasikan dengan baik pada tanaman. Yang penting itu. Iya. Oke itu ya. Jadi dosis yang ada sudah bisa masuk. Untuk padi, jagung dan lain-lain rumus standarnya adalah untuk kelahan tanaman sebelum ditanami gitu ya, itu adalah 6 tup yang kita butuhkan. 6 tup dibiangkan, dicairkan, habisin ke seluruh lahan. Ya, lahannya 1 hektar maksudnya ya. Kemudian hari ke-15 1 tup, hari ke-28 1 tup, hari ke-42 1 tup, kemudian hari ke-40 berapa? 45 ya? 42 dan 50. 56 tadi ya. Jadi nanti setiap tanaman memang beda-beda cara aplikasinya. Nanti kita bisa lihat di tabel yang ada dalam kemasan. Secara umum kan sama dong, kita nyiram per 2 pekan. Secara umum. Betul. Tapi kan usia tanamannya kan beda-beda. Betul. Sampai siap panennya. Nyiram itu per 2 pekan ya Pak? Iya, per 2 pekan. Ada yang bisa bahkan sebetulnya eco farming premium ini tidak yang penting tidak punya efek samping, artinya merusak tanaman pada saat kita berikan lebih cepat juga tidak masalah, karena ini intinya kan pupuk ini dimasukkan ke dalam tanaman, ke dalam tanah supaya tanaman itu menjadi lebih baik. Tapi berdasarkan tabel yang ada ini karena ukuran yang memang standar ideal lah. Kita pakai berlebih tidak masalah karena tidak ada efek samping dari penggunaan eco farming premium. Ya, oke teman-teman ya. Jadi ini sudah kita sampaikan. Kemudian untuk menangani tanah asam tadi yang tanya itu 1 ton kapur dolomit untuk 1 hektar bisa menaikkan 1 poin pH dan butuh sekitar 5-7 hari. Kalau teman-teman mau tambahkan eco farming premium maka akan jauh lebih bagus dan lebih cepat. Untuk menangani gulma
pengganti herbisida tadi secara penggerak organik ini menggunakan garam krosok ya. Satu itu untuk satu tangki sekitar 17 liter, ditambah ragi 10 butir, kemudian ditambah sunlight cair 1 saset kecil, itu bisa untuk menangani rumput ya atau gulma gitu ya sebagai pengganti herbisida. Kemudian Eco Farming Premium ini teman-teman kalau Anda mau simpan maka Anda butuh tambahkan gula atau butuh tambahkan makanan untuk bakterinya ya supaya dia bisa bertahan. Paling tidak makanan itu bertahannya paling tidak 1 sendok per minggu ya Pak. 1 sendok per minggu, gula boleh, molase boleh, intinya yang mengandung mengandung glukosa. Glukosa ya, yang mengandung glukosa untuk supaya bertahan mikrobanya, dan Anda simpan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari secara langsung dalam kondisi tertutup. Kalau perlu dibikinkan satu tempat khusus dengan apa namanya sih aliran udara yang bisa keluar masuk ya, nanti bisa diobrolkan lagi di forum yang lain, mungkin bisa ditanyakan ke Pak Pawan juga. Kemudian buat teman-teman Eco Farming Premium ini tidak bisa digunakan untuk ternak atau hewan ya, jadi tidak bisa disemprotkan ke makanan hewan, ke rumput makanan hewan atau ke ikan, itu nggak bisa, tapi bisa digunakan untuk membantu disiramkannya ke tanahnya, ke kandangnya untuk mengurangi bau dan membuat kotoran itu bisa lebih cepat bisa berubah menjadi pupuk kandang. Nah, itu kesimpulannya kira-kira Pak Roni. Silakan Pak Roni mungkin bisa memberikan beberapa kalimat tambahan sebagai penutup. Baik, terima kasih Pak Nurholis. Jadi produk ini masih baru di PTBES, baru 2 bulan kalau tidak salah, tapi alhamdulillah saya uji coba produk ini sudah hampir 1 tahun lebih di 2021 di beberapa petani. Saya demplot, saya dampingi, hasilnya sangat maksimal, sangat bagus. Artinya mari teman-teman di grup dari mitra-mitra PTBES kita coba produk ini yang memang sangat bagus di lapangan, sangat mudah dan sangat ringan aplikasinya, sehingga paling tidak proses keterkandungan kita dari pupuk kimia yang saat ini sangat sulit dan sangat mahal bisa teratasi dengan hadirnya salah satu produk dari PTBES Eco Farming Premium. Demikian Pak Nurholis, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roni atas waktunya.